Selamat sore, di video sharing kali ini ya saya akan sharing tentang cara mengecek kiprok masih normal enggak, juga dari spool itu normal enggak, masukan dari spool ke kiprok itu normal enggak ya. Nanti juga mungkin saya akan terangkan beberapa kabel yang ada di kiprok ini, kabel ini kabel apa aja nanti akan saya terangkan. Oke. Jadi yang jelas sih kita bongkar dulu bodi kiri ya, ini semua kita bongkar dulu untuk buka kiprok ya, untuk membuka kiprok. Dan letak kiproknya tuh di sini. Nah ini loh, ini kita lepas. Ini rumahnya kiprok sudah saya lepaskan, posisinya begini. Jadi lepas baut ini sama baut ini. Nanti kalau baut kiproknya di sini, baut dudukannya itu di dua ini ya. Oke, nanti saya jelaskan jalur kabel-kabelnya yang ada di kiproknya itu sendiri. Sebentar, saya posisikan dulu biar enak. Jadi begini, kalau dari catatan saya ya, ini saya terangkan dulu. Untuk kabel ini, sebentar, kelihatan enggak ya? Nah ini kabel ini, nah kabel ini ya, kabel sisi ini adalah sebagai kabel ground, kabel massa, kabel ini kabel massa ya. Terus kabel ini sebagai 12 volt kontak, ini kontak, ini 12 volt standby, ini yellow black atau kuning hitam, ini 12 volt kontak, ini sebagai 12 volt standby ya. Terus ini kabel spool dari spool masuk ke kiprok ini ya ini. Terus dari spool masuk, terus kan nanti dikeluarkan lewat jalur-jalur ini ya, jalur-jalur ini. Nah terus ini yang yellow sama ada dua kabel ini kabel lampu, ini sebagai lampu jauh yellow. Yang ini sisi samping ini loh, sisi samping tuh gimana ya, keluarnya agak susah ini loh. Yang ini sebelahnya merah ini juga kabel lampu sebagai lampu low. Ini lampu low, sebelahnya ini lampu high. Ini kiprok, ini spool, ini 12 volt standby, ini 12 volt yang kontak. Jadi begitu. Kan dari generator masuk ke sini, terus dipecah dari 12 standby menjadi 12 volt ke kontak on off. Jadi gitu ya. Oke ya. Terus nanti juga saya terangkan kabel yang di sebelah sana itu sebagai dari kabel spool, karena dari kabel spool itu ada dua, kabel spoolnya itu sendiri sama pulser ya. Oke ya, kita cek satu-satu. Kita cek yang kabel massa dulu. Oke ya, ini kabel massa, ini kondisinya di ohm, ini kondisi off. Oke ya, sekarang kondisi on, harusnya 0. Nah ini normal, jadi tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan ya berarti bisa jadi kiproknya ada masalah atau kabel, jadi harus dilakukan pengecekan. Oke, saya matikan dulu. Oke, sekarang kita cek yang jalur 12 volt kontak. Itu sorry 12 volt, maaf. Ini 12 volt kontak. Oke ya. Ini belum nyala. Ini 12 volt standby, ini 12 volt kontak. Yang masuk kontak. Oke. Berarti normal. Sekarang kita nyalakan dulu.
sebentar biar warming up dulu. Oke, sudah ya, kita nyalakan. Ini yang di jalur kontak ya. Ini saya taruh di sini masa ya, dia turun. Oke ya, sekarang saya pindah pada jalur ini, saya gas dulu. Ini ya, di sini ya, saya gas dulu. Kurang lebih 5000 rpm, normal ya, itu normal. Kalau 5000 rpm tadi, ini tadi angkanya dia tidak berubah atau turun, atau mamanya apa namanya itu naik banyak, bisa jadi kiprok ada masalah atau kabel, itu perlu dilakukan pengecekan ya. Sekarang di 12 volt standby ini ya, di 12 maaf, ini di 12 volt standby. Oke ya, ini ketemu 13, kita gas di 5000. Ya, bisa segitu ya, itu normal. Kalau justru masalah di bawah atau di atasnya berlebihan sampai 15 atau itu berarti dia tidak normal, atau sampai 16 atau berapa bisa tidak normal, atau di bawahnya juga dia tidak normal. Antara 13, 14, 12, 13, 14, 12, 14 itu berarti bagus. Reng-rengnya itu 12,5 ya, paling nggak 12,5 atau 12,8. Sekarang dari kita dari spool ya, dari spool. Nah, ini dari spool, angkanya naik turun karena memang segitu. Ya, karena masuk dari spool pasti angkanya segitu. Tapi kalau justru angkanya ini stagnan atau nol, bisa jadi dari spoolnya ada masalah atau kabelnya kotor, atau mungkin dari sisi kiproknya ada yang bermasalah ya. Oke, ini kan tadi sudah ya untuk jalur apa, ini jalur spool 12 volt, 12 volt kontak, 12 volt standby, 12 volt kontak. Ini jalur massa ground, tadi sudah dilakukan pengecekan dari semua, tadi angka itu normal ya. Terus sekarang kita cek dari jalur spool. Yang selanjutnya kita akan mengecek spool yang pertama dengan tanpa beban atau belum dinyalakan. Kabel spool itu ada ini loh, ada ini, ada dua. Ini yang hijau hitam ini pulser, nah yang kuning ini spoolnya. Cara ngeceknya ya, ini belum dinyalakan, kita muter ke ohm ya, terus kita masukkan probe-nya, probe AVO. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita letakkan di massa. Ya normal, sekitar 0,6547. Oke, berarti ini normal ya, normal. Sekarang kita nyalakan. Kalau nyalakan, ini muternya di volt. Oke, kita set volt. Ini kita tempelkan di minus aki ya, angkanya akan berubah-berubah. Ya, di atas 100-an kan.
normalnya segitu. Ini ditahan sekitar 5000 rpm. Oke ya, berarti dari 10 normal. Kalau tadi angkanya bisa di bawah atau 0, di bawah 100 atau 0, ditahan 5000, bisa jadi soketnya kotor, atau nanti bisa dicek spool, apa bisa jadi spoolnya bermasalah ya. Itu tadi caranya. Oke ya, itu tadi video saya tentang cara mengecek dari kiprok normal enggak dan spool. Siapa tahu spoolnya ada masalah. Itu tadi cara, salah satu clue atau garis besarnya yang harus diperhatikan. Misalnya dari spool tadi kita cek, kita tahan 5000 rpm, di bawah 1000, di bawah 100, 0 atau pokoknya di bawah 100 bisa jadi soketnya kotor dan lain sebagainya. Itu juga harus dilakukan pengecekan ya. Terus tadi yang di kiprok ya, yang di kiprok mulai kabel masuk spool itu juga harusnya angkanya berubah-ubah ya. Terus dari kabel 12 voltnya tadi semua, juga dari kabel massa juga itu harus clue-nya seperti tadi. Kalau ada angka di bawah atau justru tidak normal, perlu dilakukan pengecekan, mulai dari soket-soketnya dibersihkan, atau bisa jadi memang spool minta ganti atau kiprok memang sudah bermasalah. Oke ya, sekian video dari saya dan terima kasih.